Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadari abaihi wa tawajjud bil khanim. Wa mu'allimina madrasin mustaqim dan saat madrasin dan masyakhir min Bulughul Maram al-Habib bin Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Abaina Muhammadina Rasulullah wa radina ikhwan wa jami' talamidatina wa auladina syairillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libasi. Sudah sholat sunnah sudah semua. Sekarang babul libasi atau kitabul libasi kalau di sini. Bab menjelaskan tentang pakaian, sesuatu yang dipakai, entah itu baju, entah itu perhiasan, entah itu barang-barang yang lainnya, libas pokoknya. Kalau dalam kitab kitab takrib atau kitab fikih biasanya dimasukinya ke babul aniyah. Ya, meskipun nanti ada juga babul libas, ada juga babul aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala berkata sapa Abi Amir al-Asy'ari, qala dawu sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir. Layakunanna, ini prediksi Nabi. Prediksi Nabi, salah satu kemukjizatan Nabi yang ternyata memang ada, benar. Layakunanna, dan niscaya akan ada, pasti nanti itu akan ada. Layakunanna, niscaya bakal ono temen atau nyekti ini bakal ada temen min ummati dari umatku sopo aqwamun piro-piro kaum, sopo aqwamun piro-piro kaum yastahilluna yang menghalalkan sopo aqwam, yastahilluna yang menghalalkan sopo aqwam al-hiro ing zina, al-hiro ing zina wal hariro dan sutra, wal hariro dan sutra. Ini prediksi Nabi, niscaya suatu saat nanti umatku, dari umatku akan ada orang yang menghalalkan perzinahan dan pemakaian sutra bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa asluhu tawi asal hadis iku fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari. Al-hiru bil ha'i war ra'i al muhmalatain wa rumad bi istihlalu zina. Jadi kenal di sini adalah istihlalu zina, menghalalkan zina. Tapi kalau ada redaksi memakainya kha dan za, khiza, itu termasuk wa huwa darbun minal harir, macam atau jenis dari harir. Jadi ada redaksi yang memakainya kha za al khiza, ada yang memakai al khira ha ra. Tapi di sini saya pakainya al-khira bil ha al-maksurah war ra. Dari Sahih Bukhari itu semuanya hampir pakainya riwayat khira. Kalau dari riwayat lain ada yang makanya khaza khiza. Khaza. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya Hisham bin Ammar. Kalau lengkapnya itu tahu kan, kalau hadisnya hadis Sahih Bukhari itu haddatsana qala
Wa qala Hisham bin Amr haddatsana Shadaqah bin Khalid haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Zabir haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi haddatsana Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir au Abu Malik al-Asy'ari wallahi ma kazabani sami'a an-nabiy yaqulu la yakunanna ummati aqwamun yastahilun al-hira wal harir wal khamra wal ma'azifa. Ada terusannya lengkapnya. Wal khamra wal ma'azifah wala yanzilanna aqwamun ila jambi ilmin jambi alamin. Terus nanti panjang hadisnya lumayan. Dalla al hadis ala tahrimil madhkurat. Dalam hadis ini baik yang versi yang panjang ataupun yang sedikit atau yang singkat. Kalau yang singkat yang di kitab kita ini Bulughul Maram ini menunjukkan tentang keharaman hal yang telah disebutkan, yaitu zina dan harir sutra. Nah, keharaman di sini adalah keharaman yang tabi'i, wal murad bihi at-tabi'i. Harir. Sutra murni 100% tabi'i. Al-harir as-sana'i, sedangkan dan juga sutranya sutra memang sutra murni, sutra yang berasal dari ulat, kepompong ulat sutra. Wal harir as-sana'i alladzi intasyara fi hadzal asri, sedangkan harir atau sutra yang buatan yang terkenal dewasa ini atau zaman sekarang ini, yasna'u min maddatis sululus al-mutawafir min asjarin wal qutni yusbihu harirul quz min ba'dil aujah. Ia terbuat dari dari serat-serat pohon dan katun campuran. Tidak ada sama sekali unsur dari, jadi ada yang nggak tahu ini yang al-harir as-sana'i ini yang seperti apa, karena yang ada di masyarakat itu ya setahu saya sutra asli, cuman tidak 100% sutra. Kayak misalnya sarung BHS itu sutra asli, sutra dari kepompong ulat sutra, cuman ya mungkin kandungannya 50% lainnya katun, atau 75%, 25%-nya katun. Nah, ini murni al-harir as-sana'i, murni harir sutra buatan yang sudah tersebar atau yang sudah allazi intasyara fi hadzal usri. Yasna'u min maddatis sululus al-mutawaffirah fil ashjar wal qutni yushbihu hariral quz min ba'dil aujah, yang hampir mirip dengan harir quz, terbuat dari serat-seratnya pohon dan katun. Walaisa mithlahu, tidak mirip sama sekali dengan sutra. Filaini, dalam masalah lemesnya atau halusnya, wal nu'umati dan enaknya, wal ikhtiyali dan bayangannya enggak sama sekali, enggak ada mirip-miripnya sama sutra. Lidzalika abaha aktsarul fuqaha, oleh karenanya mayoritas ahli fikih memperbolehkan pemakaian sutra yang semacam ini, sutra yang palsu ini, sutra palsu, sutraan. Naam, ya memang semacam itu diperbolehkan, tapi idza balagha fi syabah bit tabi'i, kalau memang dalam kesamaan atau keserupaan atau kemiripannya dengan sutra asli itu sampai hampir dalam taraf menyamainya. Misalnya ada orang membuat formula kain yang mirip dengan sutra, kemiripannya itu hampir yang menyamai lemesnya, terus
ademnya gitu, atau enaknya dipakai. Nah, tapi itu bukan sutra. Jadi ada orang yang membuat inovasi dengan membuat sebuah kain yang kain itu dibuat sedemikian rupa sampai mirip sekali dengan sutra. Maka fa innahu yuhsinu birrijali ijtinabu, maka lebih baik bagi laki-laki ini ditinggalkan atau dijauhi. Jangan dipakai. Lebih baik ya, enggak haram atau enggak makruh, di sini kata-katanya enggak ada hukum, tapi lebih baik dijauhi. Jangan dipakai. Nah, di sini dalam hadis kan lengkapnya ada kata-kata itu wal khiz annal yastahilluna al hira wal harir, terus satu lagi ada saya yang bahas yang aja ya. Ma'azif. Lanjutannya itu ada harir khamr, hiro wal harir wal khamr jelas khamr, wal ma'azif, ada kata-kata ma'azif, apa ada ma'azif. Nah di sini juga diterangkan ma'azif itu apa dalam riwayat Imam Bukhari ya. Lengkapnya itu la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al hira wal harir wal ma'azif. Apa ma'azif? Al ma'azif wa al ma'azif. Di sini al ma'azif, qauluhu al ma'azif yadullu ala tahrimi alatil azf al musiqiyah azfan 'alaiha aw istima'an ilaiha, wa huwa qala jamaahirul ulama wa ali al madzahib al arba'ah, wa khalafa Ibnu Hazm fi dzalika bi za'mi annahu lam yathbut fi tahrimi hadits. Wa qad alimta sihhata hadzal haditsul bab. Ma'azif itu apa ya? Ya alat musiknya gitar atau apa gitu. Ma'azif itu. Atau alat musik yang berdawai, ya. Nah, ini alat musik apa? Pokoknya di sini haram. Yadul ala tahrimi alatil azfi al musiqiyah. Haram menggunakan alat yang ma'azif atau azfi al musiqiyah yang yang untuk musik, atau mendengarkannya juga haram. Ini pendapat mayoritas ulama ahli fikih dan mazhabul arba'ah, 4 mazhab. Ibnu Hazm al-Zahiri, kalau nggak salah Ibnu Hazm al-Zahiri, madhabnya al-Zahiri. Ini beda. Kalau Ibnu Hazm beda. Amal ghina fa makana minhu husnan fa huwa jaizun wa makana qabihan li tharatihi asyahwat wa da'iyatal muharramat fala yajuzu. Adapun ghina, bernyanyi, bersyair, itu kalau bagus isinya ya bagus, boleh. Tapi kalau isinya itu jelek, isinya buruk, ya nggak boleh. Buruk atau jelek itu isinya apa? Yaitu li tharatihi asyahwat wa da'iyatal muharramat. Isinya itu mengandung ya kalimat-kalimat, kata-kata yang ya jorok atau yang bisa menimbulkan syahwat dan mengundang hal-hal yang diharamkan. Nah, isinya itu ya provokasi semacam itu. Fala yajuzu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ayat Al-Qur'annya itu. Di antara orang-orang, di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits, omongan-omongan yang nganggur, liudillah an sabilillah bighairi imkan, untuk menyesatkan dari jalannya Allah. Nyanyi itu, lahwal hadis itu ditafsiri nyanyi, al-ghina. Menurut Ibnu Mas'ud,
Begitu pula Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah. Hampir menurut Ibnu Katsir bahkan lahwal hadis dalam ayat itu, ayatnya surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang memperjualbelikan atau menjual lahwal hadis. Nah, lahwal hadis ini ditafsiri ay al-ghina oleh Imam Ibnu Mas'ud. Begitu pula menurut Ibnu Katsir, Ibnu Abbas pun juga mengatakan demikian. Allah wal hadis ditafsiri ghina. Imam Ibnu Abbas, berarti Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jabir, wa Mujahid, Makhul, Amr bin Syu'aib, Ali bin Bazimah, sampai banyak tokoh-tokoh tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Terus hadis ini kan seperti saya tadi bilang, merupakan mukjizat Nabi. Salah satu mukjizat Nabi semacam itu. Jadi akan datang suatu saat dari umatku. Nah, itu adalah salah satu mukjizat Nabi yang tahu hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu bisa hal-hal gaib yang terjadi masa lampau, bisa yang terjadi nanti masa depan, bisa yang terjadi nanti di akhirat nanti. Itu adalah hal-hal gaib yang sering diberikan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, mukjizatnya. Nah, di antaranya ini hal gaib yang terjadi akan masa depan. Ini adalah kemukjizatan Nabi. Al haditsu min alamatin nubuwah liqaulihi la yakuna min ummati aqwam. Hadis ini termasuk tanda-tanda kenabian. Faqad abahat qawanina katsirun min ad-daul al-muslimah az-zina. Menurut Syekh Nuruddin Iqtir ini malah begini. Dan memang undang-undang banyak sekali yang memperbolehkan, undang-undang dari negara-negara Islam ini memperbolehkan, banyak sekali yang memperbolehkan perbuatan zina bitarodi, dengan yang penting asal saling atau sama-sama ridho. Bahkan di antara negara-negara itu waminha daulun taj'alahu amakina khassah. Bahkan di antara negara-negara Islam tersebut ada negara yang membuat lokalisasi khusus untuk perzinahan, lokalisasi amakin khassah. Tazwimin masatiha ad-daraib, karena tak untuk menjauhkan supaya kegiatan tersebut, kegiatan esek-esek tersebut itu tidak menular ke yang lainnya, menyentuh masyarakat yang lainnya, makanya dilokalisasi. Watuk manulahunna al-himayah, terus dijaga, diberikan perlindungan. Bal ista'lana al-fujur tahta sattar al-qad tuti ashabin at-taqdir wa raf'il manzil. Nah, ini di sini mencoba mengkritisi ya lokalisasi itu, kegiatan atau bisnis esek-esek itu. Hal ini sampai dikatakan ya dengan adanya hadis ini ya sesuai apa yang terjadi di negara-negara Islam. Nah, setelah mereka dilokalisasi wa sahaba zalika kulluhu tarakhisul khumur, akhirnya karena sudah dilokalisasi, ya maka mau nggak mau kegiatan tersebut disertai juga dengan ya diperbolehkannya minum-minuman keras, tarakhisul khumur, arak, wa jumlatan ma warada fil hadis taqlidan li ajanib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khuzaifah, dan dari Khuzaifah radhiyallahu taala anhu,
Wala berkata sapa Hudzaifah naha melarang atau mencegah sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam an nashriba ing nyenta meminum sapa kita. Rasulullah melarang atau mencegah kita untuk minum dari apa? Minum fi aniyatiz zahabi ing dalam wadah dari emas wal fiddati dan perak. Wa anna kula dan ing nyenta mangan, melarang atau mencegah makan fiha ing dalam aniyatiz zahab wal fiddah, dan Rasulullah juga melarang kita makan di wadah emas perak. Wa an lubsil hariri, dan dari memakai sutra wadibaju dan sutra yang tebal. Wa an najlisa, dan lungguh atau duduk sapa kita alaihi ing atase harir wadibaju. Duduk enggak dipakai, ini duduk menduduki sutra. Jadi sutranya itu dibuat karpet. Nah, duduk di atasnya itu. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini keharaman memakan, meminum dalam wadah emas perak. Tahrimu isti'malu aniyatiz zahab wal fiddah fil akli wasyurbi wa ghairi dzalik minal isti'malat. Diharamkan keharaman menggunakan alat wadah-wadah dari emas perak dalam kegiatan makan, minum, dan kegiatan-kegiatan lainnya atau penggunaan lainnya. Penggunaan lainnya. Nanti wayati istina at-tahalli wat tazayyun bil zahab lin nisa. Nanti akan dijelaskan tentang pengecualian memakai perhiasan dan wat tazayyun, ya memakai perhiasan bil zahabi dengan emas bagi perempuan, wa annahu mubahun lahunna, dan hal itu diperbolehkan bagi mereka. Ini sebenarnya sudah ya bab awal ya, bab tentang aniyatu zahab, bab aniyatu bab awal ada ya. Tapi di sini dimasukkan lagi ke bab libas, karena ada kata-kata itu wa an lubsil harir wa dibaj wa an najlis alaihi. Wa tahrimuha mahallu ijma'il fuqaha fi haqqi rijal khassah. Keharaman memakai sutra keharaman emas terus sutra dan yang disebutkan itu mahallu ijma'il fuqaha adalah tempat atau sebuah kesepakatan ijma'nya ahli fikih fi haqqi rijal khassah, dalam hak atau dalam diri kaum laki-laki saja. Fi haqqi rijal khassah lima ya'ti min dalil ibahati lubsihi lil nisa, karena ada dalil yang memperbolehkan memakai sutra bagi perempuan. Jadi ini bagi laki-laki saja. Terus secara teks hadis, keharaman memakai sutra di sini adalah umum bagi anak kecil maupun orang dewasa. Zahiru ibaratil hadis syumulul tahrim al-kibar was-sughar. Secara zahir ungkapan hadis ini menyeluruh keharaman tersebut bagi atau pada orang yang besar atau orang yang dewasa, wasyuhur, dan anak kecil. Tapi kan akhirnya hal ini kemudian diamini atau wabihi qala al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah wal Hambaliyah, dan ini akhirnya yang diadopsi pendapatnya oleh tiga mazhab itu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Anak kecil maupun orang dewasa nggak boleh pakai sutra bagi yang laki-laki. Tetapi di sini disanggah, dan ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Lakin al-maklum, tetapi
seperti yang telah diketahui anna khitabati syar'i la tashmalu ghairil balighina. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya khitab syariat, jadi hukum haram, wajib, sunnah, hukum taklif itu khitab syariat mengkhitabi iku la tashmalu ghairil balighin, tidak mencakup pada orang-orang yang belum baligh. Jadi anak kecil itu belum kena khitab syariat. Diwajibkan puasa, diwajibkan sholat itu kan belum wajib, belum bisa taklif, belum akil balik lah kalau kita kenalnya itu anak kecil. Artinya anak kecil itu tidak bisa dibebani dengan khitab syariat semacam itu, haram ini, haram itu, wajib ini, wajib itu belum. Fal istidlalu innama huwa li ajli ta'widihim tariq syariah li Allahu. Nah, akhirnya dari sini lidzalika qala asy-Syafi'iyyah fi sahih indahum bi ibahati dzalika lisyughur. Oleh karenanya Imam Ahmad Syafi'i fi sahih, menurut pendapat yang sahih menurut mereka adalah ibahati dzalika lisyughur, memperbolehkan pemakaian sutra tersebut bagi anak kecil, bi annahum ghairu mukallafina, karena anak-anak kecil bukan atau belum terkena taklif, terkena beban syariat, belum bisa dibebani hukum haram, hukum wajib anak kecil itu. Tetapi lakin al-aula aqwa fi haqqil mumayyizin kal amri bis salat. Tetapi lakin al-awal aqwa. Tetapi pendapat pertama, yaitu pendapat yang tadi Malikiyah, Hanafiyah atau Hambaliyah itu yang mengharamkan sutra terhadap anak kecil itu kalau kepada orang mumayyiz atau anak yang mumayyiz itu ya lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Jadi begini, iyalah memang mukallaf adalah syarat orang tersebut terkena khitab syar'i. Jadi harus baligh, harus dewasa. Nah, ketika anak kecil ya berarti tidak bisa dijatuhi atau dibebani hukum taklif. Nah, ya memang semacam ini sepakat. Artinya berarti mazhab Syafi'i benar. Anak kecil tidak apa-apa pakai sutra, hanya orang dewasa. Tetapi ketika anak kecil ini sudah mulai tamyiz, mumayyiz, sudah mulai umur 7 atau sampai 10 tahun tapi belum baligh, yaitu maka lebih baik memakai atau menggunakan pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam mazhab Hambali, yaitu melarang mumayyiz untuk menggunakan sutra. Ini sebagaimana dengan kita dikiaskan, disamakan dengan memerintahkan sholat. Nah, ketika sholat kan anak mumayyiz itu, anak yang sudah tamyiz itu diperintahkan untuk sholat. Nah, sama ketika anak itu sudah tamyiz, jangan sampai memakai sutra gitu. Jangan sampai memakai sutra. Nah, itu disamakan dengan masalah sholat. Jadi memang anak kecil itu tidak wajib. Ya mumayyiz juga sebenarnya tidak wajib taklif, tidak ada keharaman-keharaman, tapi sebagai orang tua ini lebih baik kalau anak yang sudah tamyiz jangan dipakaikan sutra. Yang laki-laki ya, bukan yang perempuan. Yang laki-laki ini masih ruang lingkupnya membahas laki-laki. Kalau perempuan mah nggak ada masalah. Yang kemudian yang kata-kata wa'an lubzil harir wa dibaj wa an najlisi 'alaiha, dan duduk di atasnya. Duduk di atas harir, di atas sutra. Sutranya itu dibuat sebagai karpet atau misalnya sarung bantal atau kulitnya sofa, kulitnya itu kursi, kainnya itu. Wa an najlisa 'alaihi yadullu 'ala tahrimil julus 'alal mansujat min hariril quz aw iftirashiha aw ittikhaziha wisadatan aw ghita'an.
Ya dulu ala tahrimil julus, ini menunjukkan kata-kata wa an najlis alaihi, ini menunjukkan keharaman duduk di atas hal-hal yang terbuat atau tertenun terjahit dari sutra, atau iftirashiha, membuat sutra tersebut dibuat sebagai ya gelaran atau karpet macam itu, atau sujadah misalnya, atau membuat sutra tersebut dibuat sebagai wisadah atau sebagai bantal, sarung bantal atau bantalnya, au ghitoan, atau sebagai tutupnya, tutup bantal. Wattafaqu zalikal jumhur fi haqqi rijal. Nah, semuanya itu, keharaman itu disepakati untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ini hampir mayoritas ulama. Wa amma lin nisa, adapun bagi perempuan, fa akhadha asy-Syafi'iyyah bil zahiril hadis wa harramu hadzal istimal ala nisa li zahiril hadis. Adapun bagi perempuan, maka mazhab Syafi'iyah mengambil atau menerapkan dengan zahirnya hadis. Artinya, ya wa harramu hadzal istimalat ala nisa. Artinya mereka mazhab Syafi'iyah mengharamkan penggunaan ini bagi perempuan di zahirul hadis, karena secara zahir hadisnya semacam itu. Kenapa? Satu lagi, selain karena hadisnya berbunyi semacam itu, juga karena unsur walima fihi minal khuyala, dan karena dalam penggunaan sutra dibuat semacam itu, dibuat karpet, dibuat tempat duduk, dibuat sarung bantal, dan dibuat yang lainnya, itu di dalamnya ada unsur khuyala, sombong. Jadi penggunaan yang bukan untuk baju. Kalau tadi kan disepakati kalau menggunakan sutra, kain sutra dibuat kain, dibuat mukena, dibuat baju, dibuat rok, itu boleh pakaian. Nah, ini kain sutra dibuat untuk misalnya lap atau keset atau karpet. Nah, ini bagi perempuan pun menurut Syafi'iyah ini haram. Jadi ini bedakan ya antara membuat kain sutra sebagai atau dijahit kemudian dibentuk dibuat baju, pakaian, dan kain sutra yang kemudian dibuat sebagai karpet atau sebagai lap atau sebagai sarung bantal atau sebagai spray tidur. Nah, itu laki-laki perempuan menurut Syafi'iyah sama, haram. Karena sesuai dengan hadis ini, dan juga karena ada unsur sombong di dalamnya. Karena ada unsur kesombongan di dalamnya. Bikhilafil lubsi, berbeda dengan memakai, fa innahu yuzayyinuha lirrajul. Karena memakai sutra bagi perempuan ini tujuannya untuk menghias diri di hadapan suaminya, di hadapan lelakinya. Wa zalika min hajatiha, dan ini termasuk kebutuhan perempuan. Itu kebutuhan perempuan ternyata. Jadi yang laki-laki ya siap-siap saja belikan sutra, dibelikan emas, yang laki yang buat perempuan, karena itu kebutuhan perempuan untuk berhias di hadapan suaminya. Wa zalika min hajatiha kazahabi, sebagaimana emas. Itu Syafi'iyah dalam masalah sutra yang dibuat sebagai lemek atau sebagai gelaran, sebagai karpet, atau sutra dibuat sebagai spray atau sebagai kain bantal. Pokoknya sutra dibuat selain pakaian, itu sama haramnya dengan laki-laki. Nah, kalau mazhab lain memperbolehkannya. Wa abaha al-malikiyah wal hanabilah isti'malan nisa al-harira fi ghairil lubsi. Mazhab Maliki, mazhab Hambali memperbolehkan penggunaan perempuan pada sutra di selain pakaian. Karena dalilnya adalah bukan hadis ini, tapi ada hadis lain. Ada hadis
tentang di bab aniyah. Ada dalam bab aniyah kalau nggak salah. Di sini hadisnya itu uhilla az-zahabu wal harir lil inasi min ummati. Emas dan harir, emas dan sutra diperbolehkan bagi perempuannya, kaum perempuannya umatku. Hadisnya itu. Nah, karena hadis ini ya akhirnya ya emas, perak, emas, sutra dihalalkan bagi perempuan. Dihalalkan apa? Ya mutlak, apapun itu, entah dijadikan pakaian, entah dijadikan non pakaian. Yang penting emas, perak diperbolehkan. Ada enggak? Enggak ada. Dalam kitab Bulughul Maram tidak ada masalah hadis itu. Wa amal Imam Abu Hanifah sama. Imam Abu Hanifah sama seperti Al-Malikiyah dan Hanabilah boleh. Bahkan lebih bebas lagi, lebih luas lagi Imam Abu Hanifah kebolehannya tersebut. Kalau tadi kan Imam Maliki pokoknya perempuan mutlak. Maliki sama Ambali itu perempuan mutlak, memakai sutra itu boleh dalam bentuk pemakaian apapun, penggunaan apapun, entah dibikin baju, entah dibikin kain bantal atau spray. Nah, kalau Syafi'iyah mutlak. Kalau Syafi'iyah perempuan tidak boleh, ya tidak boleh. Laki-laki mutlak tidak boleh, perempuan juga untuk memakai sutra tapi dibuat untuk spray, dibentuk sarung bantal atau karpet itu nggak boleh kalau Syafi'iyah. Nah, kalau Abu Hanifah fa abaha lirijal isti'malul harir fi ghairi lubsi. Ini lebih luas lagi. Boleh bagi laki-laki menggunakan sutra tapi bukan dalam rangka memakai dibuat pakaian. Jadi semacam pakai karpet, membuat karpet, terus spray, terus sarung bantal, itu bagi laki-laki boleh menggunakannya menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi lebih toleran lagi, lebih luas lagi. Ya itu silang pendapat antara berbagai macam mazhab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumu adami jawazi istimali hadhil asya lirijal wa qad tamassaka jumhur minal maliki wa syafi'iyah an tahrimil julus ala harir. Sama wa jazu al-Abu Hanifah wa ibnul majushun wa ba'du syafi'iyah itu sama seperti tadi. Wa yahtamilu ayyakun an-nahi an majmu'il lubsi wal julus la anil julus bimufradihi, sama seperti tadi. Ini sama hukumnya, terus pemilahannya apakah memakai atau dipergunakan dalam bentuk yang lainnya. Ya hampir sama, dalam kitab lainnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qala, berkata sapa Sayyidina Umar, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri, dari memakai sutra, illa mawdi'a isbi'aini, kecuali selebar 2 jari, aw salasa atau 3 jari, aw arba'a atau 4 jari. Kecuali selebar 2 jari, mawdi'a isbi'aini, aw salasa, aw arba'a, kecuali ya segitu, ya, antara 2 sampai 4 besarnya sutra yang terpakai. Walafzu muttafaqun alaih, walafzu redaksinya kulil muslimin, kedua yang muslim.
li muslimin kedua yang muslim ma yurakhasu minal harir, rukhsah dalam pemakaian sutra. Nah di sini kan berarti di sini sharih secara jelas ada apa, diperbolehkan pemakaian harir bagi laki-laki, tapi ya sedikit saja, qadru yasiran, sedikit saja. Nah dalam hadis itu 2 sampai 4 dalam hadis Imam Bukhari, dua jari ya lebarnya, panjangnya, lebarnya, besarnya itu. Dalam hadisnya Imam Muslim itu ada 4 jari. Faziyadah ziyadatul thiqah wa qad waradat min al-tariqaini wal murad alla yakthura. Ya, pokoknya jangan banyak-banyak lah. Sama seperti kain sutra yang dicampur dengan katun. Jangan sampai ada ulama yang kain sutranya jangan lebih banyak dari katunnya. Ada yang nggak apa-apa lebih juga, yang penting nggak sutra murni. Qala syekhuna fi hadis Umar radhiyallahu anhu hujjatun lima qalahu ashabuna min annahu la yurakhasu fit tabriz wal alam fit thawb idza zada ala arba'ati aswabi wa annahu tazuzu al arba'ah fi madunaha wa zakara zahidi anal imamah idza kana tarfuha qadru arba'i aswabi ma'al barasim muzalika qisa subra fa innahu yurakhisu fihi. Tapi di sini tidak ada keterangan kadar kira-kiranya, kayak tadi itu campurannya sekian gimana ya, di Fathul Qorib atau apa yang campuran itu. Yustahabbu fil awani Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa, memberikan rukhsah, memberikan keringanan sapa Nabi li Abdurrahman bin Auf, maring Abdurrahman bin Auf, wa Zubair, dan maring Zubair, maring sahabat Zubair, memberikan keringanan fi qamisul hariri, ing dalam gamis harir, gamis sutra, fi safarin, ing dalam perjalanan, min hikatin, karena gatel ya, gudigen hikatin gatel atau penyakit gatel atau gudigen. Hikatin kanat, yang terjadi apa, yang ada apa, hikah bihimah, kelawan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair, sahabat Az-Zubair. Muttafaqun alaih. Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan kepada sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam untuk memakai gamis sutra ketika perjalanan ke Mekah, ketika dalam perjalanan, karena kondisi yang menimpa Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam yang sedang terkena penyakit gatel atau gudigen. Nah, berarti ya juzul rijal lubsul harir fis safari li udhri maradil hikkah, fi kasril muhmalah wa tashdidil kaf hikkah na'unnal jarab tarkhis bisa bidzalika lahum faqat. Nah, kemurahan atau rukhsah tersebut hanya bagi keduanya saja.
Wa bidzalika qala Abu Hanifah wa Malik wa ma'anahuma min ahli tawassu' fil qiyas. Begitu pula juga Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, padahal keduanya itu sering kalau mengkias-kiasan itu gampang, tawassu', toleran dalam masalah kias. Tapi mazhab Syafi'iyah wa dzhab Syafi'iyah wal Hanabilah fil ashah wa huwa qaulu sahibai Abi Hanifah ila jawazi lubsil harir indal hajat. Tadi kan mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah atau dipahami dari hadis ini adalah diperbolehkannya itu hanya bagi sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Az-Zubair bin Awam. Itu juga yang dijadikan mazhab dalam Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Padahal keduanya, Imam Malik dan Imam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki ini biasanya tidak saklek semacam itu. Biasanya lebih tawasuk, lebih luas dalam menggunakan qiyas. Nah, tapi dalam masalah ini mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah ini justru mengandalkan zahir hadisnya semacam itu. Hadisnya bilangnya buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam kok yang diperbolehkan, dan itu pun karena sakit, karena dalam perjalanan kok. Berarti orang lain kita nggak boleh? Iya, nggak boleh. Nah, itu menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang notabene keduanya itu adalah mazhab yang biasanya gampang toleran sekali. Itu kan biasanya kan semacam ini. Nah, kalau itu kan dalam hadis semacam itu ya berarti ilatnya itu ya diperbolehkan selagi ada hajat bagi siapapun. Ya kan biasanya semacam itu. Kalau mazhab Abu Hanifah lebih banyak kerokyunya, lebih banyak pengkiasannya daripada mengandalkan nas zahir hadis. Tapi kok dalam masalah ini justru Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpegang terhadap zahir hadis. Bahkan akhirnya malah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang semacam itu yang lebih luas. Wa dzhaba Asy-Syafi'i wal Hanabilah fil ashah, dalam qaul ashahnya Imam Syafi'i dan mazhab Hanabilah atau Hambali, dan juga diikuti oleh dua muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifahnya beda, dua muridnya malah pro dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dua muridnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kan penerusnya itu adalah Syekh Muhammad dan siapa lagi satunya, Syekh Yusuf. Syekh Muhammad dan Syekh Yusuf berpendapat ila jawazi lubsil harir indal hajati, bolehnya memakai sutra ketika ada hajat bagi siapapun, hajat apapun. Enggak harus bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair saja, enggak harus hajat karena penyakit kuidigen saja. Pokoknya ketika ada hajat siapapun boleh memakai harir. Ini hajat ya tingkatannya, bukan darurat, hajat. Ini hajat. Kalau darurat itu sudah taraf tingkat tinggi. Jadi sudah hampir susah. Apa ya, ada orang mati karena nggak pakai sutra. Kalau nggak pakai sutra nanti mati, emang ada? Emang nggak ada. Jadi dalam tingkatan hajat butuh supaya buat untuk kesembuhan atau buat apa gitu. Seperti apa? Kahikatin seperti tadi, kayak penyakitnya atau rasa sakit yang dialami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abdurrahman bin Awam dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Awam, atau penyakit kutu awil qamli, atau kutuan rambutnya, atau kutuan rambutnya, jadi pakai sutra, pakai sorban sutra. Au ma yusamma fi usrinah hisasiyah au maradin yanfa'uhu labsul harir fi safarin aw hadim, atau yang terkenal
di zaman kita ini adalah hisasiyah. Apa hisasiyah? Apa ini? Nggak tahu penyakit apa ini. Masalah apa yang kita, atau penyakit yang pada zaman sekarang ini dikatakan atau dinamakan hisasiyah. Penyakit hisasiyah. Atau sakit-sakit yang pemakaian harir itu bermanfaat untuk kesembuhannya, baik dalam bepergian maupun di rumah. Kalau hadisnya kan satu khusus buat Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam, kedua untuk penyakit gudigen saja, hikah saja, ketiga harus dalam keadaan bepergian. Ini dimakan mentah-mentah oleh mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki. Padahal kedua mazhab ini terkenal dengan mazhab yang dalam tanda kutip lebih mudah untuk mengkiaskan, tidak sesaklek itu. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, baik itu selain hadis ini menunjukkan kebolehannya itu bukan hanya buat Abdurrahman bin Auf dan Zubair saja, bukan hanya penyakit hikah saja, pokoknya hal-hal yang dibutuhkan untuk memakai harir. Dan juga tidak harus bepergian, di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting membutuhkan harir. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wala berkata sapa Ali, kasani memakaikan ing ingsun sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan ing baju. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.